Di kampung Cina, detektif swasta Walter memperhatikan bahwa dia sedang diikuti. Dia mulai berjalan lebih cepat dan menjatuhkan paket ke kotak surat sebelum pergi. Sayangnya, begitu dia sampai di jalan, dia ditabrak sebuah van. Walter dibiarkan berdarah di tanah saat van pergi. Di Hawaii, Komandan Angkatan Laut James sedang melatih timnya di kolam renang. Tidak ada yang bisa tinggal di bawah air selama dia bisa, jadi dia keluar untuk memarahi mereka. Dia diinterupsi oleh seorang tentara yang memberitahunya bahwa dia mendapat panggilan penting dari polisi. Beberapa saat kemudian, James berada di kamar mayat melihat tubuh ayahnya. Dia diberitahu bahwa Walter meninggal oleh tabrak lari, tetapi James tidak menunjukkan emosi apapun. Setelah itu, James pulang dan mulai menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Ketika istrinya, Leila, bertanya tentang harinya, dia menceritakan tentang pelatihan dan dengan santai menyebutkan bahwa Walter meninggal, memanggilnya dengan namanya, bukan ayahnya. Leila menyebutkan bahwa saudaranya harus diberitahu. Namun, James mengingatkannya bahwa mereka tidak berbicara selama bertahun-tahun dan saudaranya tidak akan mengangkat panggilannya. Di Oklahoma, saudara tiri James, bernama Johnny mendapati pacarnya Valentina mengemasi barang-barangnya karena dia ingin pergi. Hari ini adalah hari ulang tahunnya dan Johnny telah lupa, yang merupakan batas kesabaran. Johnny selalu bermain-main dan tidak menganggap serius apapun, jadi Valentina sudah cukup. Johnny meminta maaf dan bersumpah dia akan melakukan yang lebih baik, jadi Valentina menciumnya. Namun, dia juga menamparnya dan tetap pergi. Johnny yang depresi menghabiskan beberapa jam berikutnya minum untuk melupakannya. Pada saat itu, dia mendapat telepon dari Leila, yang memberitahunya tentang kematian Walter dan memberitahunya bahwa pemakaman adalah besok. Johnny tidak tertarik untuk hadir dan pergi ke kamar mandi sambil memberitahunya tentang pekerjaan polisinya. Tiba-tiba, dua pria muncul di belakangnya dan meletakkan pisau di lehernya. Ketika Johnny berbalik untuk melihat mereka, dia secara tidak sengaja buang air kecil di sepatu mereka. Orang-orang ini menginginkan paket yang dikirim Walter, tetapi Johnny tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan menjelaskan bahwa dia belum pernah melihat Walter sejak dia masih kecil. Orang-orang itu menunjukkan kepadanya tato mereka untuk membuktikan mereka Yakuza dan mengancam akan membunuhnya jika mereka tidak mendapatkan paket itu. Johnny berpura-pura memohon hidupnya hanya untuk menyerang mereka. Dia melemparkan orang-orang itu ke kamar mandinya dan menghancurkan beberapa barang, termasuk pintu. Pria ketiga masuk dan melepaskan tembakan, jadi Johnny harus berlindung. Salah satu penyerang pertama kemudian bangun, jadi Johnny melemparkannya ke pintu dan mendorongnya untuk menjebak penembak juga, meninjunya melalui kayu. Kemudian Johnny mulai menggunakan furnitur sebagai senjata dan bahkan beristirahat untuk minum. Pertarungan berlanjut untuk sementara waktu dan Johnny berhasil melumpuhkan dua pria. Yang terakhir menemukan kuil ibunya dan menghancurkannya. Jadi Johnny mengambil parutan dan secara brutal menggesernya ke lengan pria itu. Kemudian dia menghancurkan kepala pria itu di atas meja dan meninjunya dari belakang, merobohkan giginya. Di meja yang sama, dia menemukan catatan dari Valentina yang bertuliskan, "Terima kasih atas semuanya." Para mafia kembali lagi dan Johnny hampir mati tersedak, tetapi dia melemparkan pria itu ke pecahan kaca untuk membunuhnya. Setelah itu, Johnny mengambil foto ibunya dengan dirinya yang lebih muda. Tersembunyi di belakangnya adalah Walter, dan John menghinanya. Keesokan harinya di pemakaman, James memperhatikan bahwa Yakuza dan geng sindikat telah datang. Dia juga terkejut dengan kedatangan Johnny, dan mereka segera mulai berdebat dan menghina satu sama lain, jadi pendeta harus memarahi mereka. Setelah pidato pendeta, Abu Walter dikirim pergi dengan perahu. Kemudian, Johnny menemukan bahwa James tinggal di rumah masa kecilnya. Terungkap bahwa Walter berselingkuh dengan ibu James dan memiliki Johnny dengan kekasihnya. Ibu James masih menyambut Johnny ke rumahnya, tetapi James tidak menyukainya karena perselingkuhan itu menghancurkan keluarganya. Saat makan siang, keluarga bergabung dengan Gubernur Peter sejak saudara tiri Johnny, Haunani, bekerja untuknya. Johnny mengungkapkan bahwa dia tidak datang untuk saudaranya. Dia datang karena dia ingin menemukan pembunuh Walter. James bersikeras itu adalah drone tersembunyi, jadi Johnny memberitahunya tentang serangan tadi malam. Pertengkaran terjadi dan James menuduh Johnny membawa masalah kemana-mana. Ketika Johnny menunjukkan bahwa James juga tidak membantunya ketika ibunya terbunuh, James membeku sedetik sebelum memintanya untuk berbicara secara pribadi. Di pantai,
Saudara-saudara mulai berdebat lagi dan James menolak untuk percaya kematian Walter bukan kecelakaan, jadi Johnny memberinya jari dan pergi. Di sebuah bar, Johnny bertemu dengan teman lamanya, Alekai, yang tergabung dalam geng sindikat. Bos Alekai, Mr. Key, ingin melihat Johnny, tetapi dia tidak tertarik. Tiba-tiba, dia mulai merasa mual dan pingsan saat dia menyadari bahwa Alekai menaruh obat penenang ke dalam minumannya. Beberapa saat kemudian, Johnny terbangun di sebuah ruangan bersama Mr. Key, yang menunjukkan bahwa Johnny menyakiti banyak anak buahnya di masa lalu. Johnny mengatakan dia melakukannya karena sindikat membunuh ibunya. Mr. Key meminta Johnny untuk meninggalkan Hawaii, tetapi dia menolak, jadi dia melemparkannya ke atas meja dan mengukir inisialnya di leher Johnny. Dia memberinya 7 hari untuk pergi atau mereka akan membunuhnya. Sementara itu, James pergi menemui detektif Reinhardt dan meminta laporan Walter. Reinhardt mengatakan kepadanya bahwa dia bebas untuk melihat, tetapi tidak ada informasi yang berguna. Kecelakaan itu terjadi di daerah di mana orang-orang tidak mau berbicara dengan polisi, dan satu-satunya kamera rusak. Polisi yakin itu adalah drone tersembunyi, jadi tidak ada yang menyelidiki kasus ini. Kemudian James mengambil barang-barang Walter dari kantor. Ada pisau dan dompet berisi nota dengan daftar kata yang aneh. Pada saat yang sama, Johnny masuk ke rumah Walter. Dia menemukan pistol di meja dan memutuskan untuk menyimpannya. Tiba-tiba, orang lain memasuki apartemen, jadi Johnny bersembunyi di ruangan lain. Pika mulai mencari kertas di atas meja, dan Johnny mencoba mengejutkannya, tetapi Pika melemparkan piring ke arahnya dan melarikan diri. Dia melompat di atas sejumlah atap dan mobil untuk sampai ke tanah, tetapi ketika dia mencapai jalan utama, Johnny menunggunya dengan pukulan. Kemudian, Johnny membawa Pika ke bar dan menuntut penjelasan. Pika mengatakan dia bekerja untuk Walter, yang seperti seorang ayah baginya. Walter memiliki banyak musuh yang menginginkannya mati, dan pekerjaan terakhirnya adalah di perusahaan catering. Pika berpura-pura menjadi pelayan untuk mereka, tetapi dia tidak pernah mengerti mengapa Walter memberinya pekerjaan itu. Johnny mengumumkan bahwa Pika akan bekerja untuknya sekarang dan dengan menyakitkan meremas hidung Pika yang patah untuk memasangnya. Kembali ke James, dia datang ke TKP dan mempelajari bekas ban di jalan. Dia kemudian melihat kamera di toko dewasa, jadi dia masuk ke dalam dan mencoba menawarkan uang sebagai imbalan untuk melihat rekaman keamanan. Ketika pemiliknya menolak, James menyerang petugas dengan merobek tindikannya. Kemudian, Johnny dan Pika kembali ke tempat Walter dan menemukan papan selancar. Pika mengatakan bahwa Walter tidak berselancar dan Johnny memperhatikan bahwa seorang Finlandia keliru. Ketika dia menariknya, beberapa cetak biru jatuh dari kompartemen tersembunyi. Johnny menelepon Haunani dan mengatakan kepadanya bahwa cetak biru rahasia ini memiliki segel pemerintah Peter, jadi dia berjanji untuk memeriksa database nanti. Ketika Pika mencoba pergi, dia tiba-tiba ditabrak pintu depan. James menerobos masuk apartemen dengan pistolnya keluar, jadi Johnny juga mengeluarkan senjatanya. Mereka menyadari bahwa mereka berdua sedang mengerjakan kasus ini, jadi mereka menyimpan senjata mereka, dan James mengungkapkan flash drive dengan rekaman keamanan dari toko. Saat mereka menontonnya, mereka melihat bahwa van itu tidak memiliki plat nomor. Pengemudi tidak pernah berbelok, jadi Johnny berpikir bahwa ini terlihat disengaja, tetapi James masih menginginkan lebih banyak bukti. Johnny mengirim Pika untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan catering dari pekerjaan terakhir Walter sebelum saudara-saudara pergi dengan mobil. Mereka berdebat saat mengemudi, sehingga mereka tidak melihat kendaraan di tikungan, dan mereka menabrak. Mobil besar ini terus mendorong mobil mereka di jalan, menyebabkan kendaraan lain juga menabrak. Kemudian beberapa orang di dalam mobil melepaskan tembakan, jadi Johnny mempercepat namun secara tidak sengaja menabrak beberapa meja restoran. Kendaraannya saling menempel, jadi saudara-saudara tidak bisa pergi. Johnny mencoba menembak mobil musuh, tetapi jendelanya anti peluru. Untungnya, James berhasil membunuh penembak dengan peluru di kepala. Dia mencoba membunuh pria lain juga, tetapi dia kehabisan peluru. Kemudian Johnny menembak pintu dan melompat keluar dari mobil. Dia berlari menyusuri jalan dan terus menembaki pengejarnya sementara semua orang di sekitar mereka panik. James menemukan beberapa amunisi sebelum keluar dari mobil melalui jendela dan melompat ke kendaraan musuh. Namun, pelurunya tidak bisa memecahkan kaca. Johnny menembak mesin musuh, menyebabkan mobil meledak dan menabrak saat James mendarat di trotoar. Di kantor polisi,
Renard berteriak pada saudara-saudara itu atas kekacauan yang mereka sebabkan dan mengungkapkan bahwa Johnny diskors dari pekerjaan polisinya 2 bulan lalu. Dia sekarang sedang diselidiki karena kekerasan berlebihan. James memberi Renard flash drive dan memintanya untuk menyelidiki kasus tersebut, tetapi Renard mengabaikannya dan menyuruh mereka bersikap baik. Di malam hari, Haunani menunjukkan kepada saudara-saudara apa yang dia temukan di sistem. Cetak biru itu untuk properti di sisi timur dan ditugaskan oleh seorang pria bernama Marcus, yang memiliki resor di seluruh dunia. James memperhatikan segel yang bertuliskan Putri Kasino Suci di bagian belakang cetak biru, yang aneh karena perjudian ilegal di pulau itu. Kelompok itu setuju bahwa mereka harus berbicara dengan Marcus selama penggalangan dana tahunan besok. Keesokan paginya, James bertanya kepada Johnny mengapa dia diskors. Johnny menjelaskan dia menembak seorang pengedar yang menjual zat kepada anak-anak, dan James tampaknya menerimanya. Kemudian mereka pergi ke area di mana kasino seharusnya dibangun. Ini bukan lokasi konstruksi. Ini adalah desa Hawaii yang telah menjadi milik masyarakat setempat selama berabad-abad. Pada saat itu, Johnny mendapat telepon dari Pika, yang memberitahunya bahwa polisi mengambil van biru dari air. Saudara-saudara itu bergegas ke tempat kejadian dan menemukan bahwa polisi juga telah menemukan mayat seorang akuntan pemerintah. Van itu tidak memiliki plat, tetapi Renard memiliki daftar semua van biru terdaftar di pulau itu. Saudara-saudara itu melihatnya dan mencoba menyimpan daftarnya, tetapi Renard mengambilnya kembali dan mengingatkan mereka untuk menjauh dari kekacauan ini. Setelah Renard pergi, Johnny meminta Pika untuk meneliti nama Hayashi Imports, yang merupakan satu-satunya nama Jepang dalam daftar. Beberapa jam kemudian, Pika bekerja sebagai pelayan di acara penggalangan dana dan mendapatkan kemeja seragam tambahan untuk saudara-saudara, sehingga mereka bisa menyelinap masuk. Dia juga meneliti impor Hayashi dan mengkonfirmasi bahwa itu milik Yakuza. Tim terpecah untuk menghindari terlihat curiga dan James akhirnya melayani Nakamura, yang dengan santai menaruh bubuk bahagia di piringnya. James mencuri kartu kredit Nakamura dari piring dan menyadari bahwa ada tulisan Hayashi Imports. Dia mengembalikan kartu itu kepada Nakamura dengan berpura-pura menemukannya di lantai dan bertanya apakah Hayashi Imports kehilangan van biru. Nakamura yang curiga, secara tidak langsung mengancam James sebelum pergi. Sementara itu, Johnny memperkenalkan dirinya kepada Monica, yang mengenali nama keluarganya dan bertanya tentang Walter. Setelah Johnny memberitahunya tentang kejadian itu, Monica mengungkapkan bahwa dia adalah istri Marcus dan ingin bercerai. Jadi, dia mempekerjakan Walter untuk mendapatkan beberapa pengaruh. Tanpanya, dia tidak akan aman. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak di depan umum dan meminta Johnny untuk datang ke penthouse-nya besok. Setelah itu, beberapa penjaga bersenjata mengepung saudara-saudara itu dan menyeret mereka untuk menemui Marcus, yang mengklaim bahwa dia mempekerjakan Walter dan membayarnya dengan baik untuk kebijaksanaannya. Marcus sepertinya terkejut mendengar bahwa Walter sudah mati. Namun, Johnny mengira dia membunuhnya. Marcus yang marah menyangkalnya dan mengatakan dia mempekerjakan Walter untuk memeriksa apakah Monica selingkuh. Untungnya, dia tidak. Sementara Johnny mulai bermain dengan granat yang dia temukan di atas meja, James melihat serbet dengan 2 jari di dalamnya. Marcus memindahkan mereka dari pandangan dan menendang saudara-saudara itu dari propertinya. Setelah mereka pergi, Marcus melihat foto Monica dan bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan. Keesokan harinya, Johnny pergi ke penthouse hanya untuk menemukan ambulans, polisi, dan kerumunan. Melihat lebih dekat mengungkapkan mayat Monica di atas mobil. Cerita resmi mengatakan dia jatuh dari balkonnya. Johnny yang marah kembali ke rumah Marcus dan mulai melawan setiap penjaga yang menghalangi jalannya. Saat dia mencoba masuk ke dalam, dia berhasil menjatuhkan beberapa orang, tetapi akhirnya para penjaga menjepitnya untuk mengalahkannya. Marcus memeriksanya dan Johnny menuduhnya membunuh Monica, tetapi sekali lagi, Marcus menyangkalnya dan menyuruh anak buahnya untuk memanggil polisi. Seorang penjaga menendang Johnny untuk menjatuhkannya. Kemudian di penjara, Johnny dikunjungi oleh Peter, yang telah meyakinkan Marcus untuk membatalkan tuduhan. Dia meminta Johnny untuk membiarkan polisi menangani kasus ini dan menunjukkan bahwa Walter selalu memiliki kegelapan dalam dirinya. Peter melihat kegelapan itu dalam saudara-saudara, jadi dia ingin mereka menemukan dukungan yang tidak dimiliki Walter dalam diri satu sama lain. Ketika Johnny dibebaskan, James menunggunya dan memarahinya karena menimbulkan masalah, mengatakan bahwa memukul orang tidak akan membawa ibunya kembali.
Ini membuat Johnny membentak, jadi dia memukul James dan mulai memukulinya. James membela diri dan mereka akhirnya berkelahi di seluruh mobil polisi, memecahkan beberapa jendela. Pertarungan segera pindah ke lumpur dan James mendapatkan keunggulan, memperoleh kemenangan dengan memukul wajah Johnny beberapa kali. Johnny kemudian bertanya-tanya pria seperti apa yang meninggalkan adik laki-lakinya ketika dia sangat membutuhkannya, mengacu pada saat James mengirimnya pergi. Namun, James mengatakan dia melakukannya untuk melindunginya karena sindikat akan membunuhnya. Johnny menjelaskan bahwa dia dihantui oleh penglihatan mayat ibunya dan bahwa James adalah satu-satunya yang tersisa. Akhirnya menyadari beratnya tindakannya, James meminta maaf. Kemudian di rumah, Johnny mendapat telepon dari Valentina, yang kembali ke rumahnya untuk mengambil surat dan menemukan paket Walter yang terkenal. Di dalam, ada flash drive dan Johnny memintanya untuk membawanya ke Hawaii. Di bandara, Johnny mencoba menerima Valentina dengan pelukan, tetapi dia hanya melemparkan kopernya ke arahnya. Semua orang masuk ke dalam mobil dan Pika mencoba mengakses flash drive di komputernya dan menemukan firewall perbankan. Valentina menyadari bahwa itu adalah dompet dingin dan menjelaskan bahwa dompet itu dienkripsi secara digital. Flash drive adalah kuncinya, artinya Yakuza ingin mengakses akun seseorang. Kata sandi membutuhkan 12 kata yang dibuat secara acak, jadi James memberi Pika tiket yang dia temukan di dompet Walter. Tiba-tiba, sebuah helikopter menembaki mereka. Johnny mencoba menembak balik, tetapi James kesulitan mengendalikan mobil karena dia harus menghindari peluru, tetapi juga kendaraan yang diturunkan helikopter untuk menghalangi jalan. Valentina meyakinkannya untuk membiarkannya mengemudi dan menunjukkan keterampilan luar biasa saat dia mempercepat dan mengemudi di sekitar setiap mobil yang menabrak seolah-olah bukan apa-apa. Akhirnya, helikopter terbang menjauh dan dua pria muncul di atas motor. Ketika mereka melepaskan tembakan, Valentina harus berbelok tiba-tiba dan akhirnya mengemudi mundur. Johnny mencoba menembaki mereka, tetapi dia melewatkan setiap tembakan, jadi Valentina sengaja menghentikan mobil. Motor itu menabraknya, dan orang-orang itu mendarat di atas mobil. Valentina tancap gas lagi sementara salah satu pria merangkak di atap mobil dengan bantuan pedangnya. Dia berhasil sampai ke jendela belakang dan masuk ke dalam mobil untuk mencoba mengambil komputer Pika. James mulai melawannya sementara Johnny mendapatkan pria kedua di kap mesin. Setelah mendaratkan beberapa pukulan, dia harus kembali ke dalam untuk menghindari truk yang masuk. Valentina mengguncang mobil untuk meninggalkan pria itu tergantung di pintu. Jadi, dia memukulnya dengan pistolnya. Johnny meraih lengannya untuk mengalihkan peluru dan Valentina mengemudi terlalu dekat dengan pagar untuk menghancurkan musuh sampai mereka merobek lengannya, menjatuhkan tubuh di jalan. James membuka pintu dan mendorong pria lain untuk memegang kepalanya di trotoar, meninggalkan jejak darah sebelum membuang mayat itu keluar. Hal ini menyebabkan beberapa mobil sipil menabrak. Saat Valentina mencium Johnny, helikopter muncul kembali dan melepaskan tembakan. Saudara-saudara itu juga menembak dan James berhasil memukul kepala penembak. Tubuh jatuh ke belakang dan peluru mengenai pilot sebagai gantinya. Jadi, helikopter segera jatuh di jalan. Valentina mengemudi secepat mungkin dan memasuki terowongan tepat pada waktunya untuk menghindari ledakan. Setelah itu, rombongan beristirahat dan Pika akhirnya mengakses informasi di flash drive. $12 juta per tahun telah ditransfer ke Peter, yang membuat kelompok tersebut menyadari bahwa Marcus telah membayar Peter untuk melegalkan perjudian sehingga dia dapat membuka kasinonya dan Yakuza disewa untuk perlindungan. Ketika Walter dipekerjakan untuk menyelidiki pernikahan itu, dia secara tidak sengaja tersandung dalam konspirasi ini. Akuntan pemerintah mungkin memberi Walter semua informasi dan Peter mengetahuinya, jadi dia harus membunuh semua orang yang terlibat untuk melindungi rahasianya. Sementara itu, Haunani menunjukkan cetak biru kepada Peter, mengatakan bahwa Marcus mungkin bukan pria yang baik. Peter berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengambil cetak biru, berjanji untuk meninjau semua proyek. Ketika kelompok itu sampai di rumah, James tidak dapat menemukan keluarganya dan mencoba menelepon mereka, namun menemukan telepon Leila di lantai. Dia mati-matian menggeledah rumah dan lega menemukan anak-anaknya bersembunyi di kamar mandi. Mereka mengatakan kepadanya bahwa Leila diculik dan James memeluk mereka untuk meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegahnya. Pada saat itu, Marcus mengirimi mereka video Leila dan Haunani diikat di ruang bawah tanahnya.
Dia ingin saudara-saudara membawakannya flash drive dengan imbalan nyawa para wanita. James yang marah membuka persenjataannya dan saudara-saudara mengambil senjata sebanyak yang bisa mereka bawa. Di malam hari, keduanya menembak 2 penjaga di luar rumah Markus sebelum melintasi halaman. Ada lebih banyak penjaga di sekitar dan mereka semua terbunuh dengan tenang. Tiba-tiba, kaca mobil Markus pecah dan para penjaga melihat lebih dekat dan menemukan catatan yang meminta mereka untuk tersenyum. Kemudian, mereka dibunuh oleh Johnny yang menembak mereka satu persatu. James memberikan cadangan sebagai penembak jitu dan mencoba membunuh seorang pria di lantai pertama juga. Namun, kacanya anti peluru dan suara yang dihasilkan membuat penjaga membuka jendela. James menembak cepat untuk membunuhnya juga. Tiba-tiba, listrik padam di rumah dan Markus mengirim salah satu penjaga ruang bawah tanahnya untuk menyelidiki. Pria itu menemukan bahwa semua kabel telah dipotong dan memberitahu Markus hal ini di radio. Ketika dia berbalik, dia menemukan semua tubuh rekan kerjanya di kolam renang. Pada saat itu, Johnny menikam lehernya dari belakang dan mengambil radio untuk memberitahu Markus bahwa mereka akan segera melihatnya. Markus kemudian mengirim Nakamura dan anak buahnya. James menemukan mereka di koridor dan perkelahian sengit dimulai. Ruangnya sempit, tapi ini tidak menghentikan James untuk membunuh mereka semua hanya dalam hitungan menit. Salah satu mafia mencoba melarikan diri, jadi James menjegalnya dan mulai memukul kepalanya dengan palu. Johnny harus datang untuk menenangkannya. Setelah itu, saudara-saudara akhirnya mencapai ruang bawah tanah dan melepaskan ikatan wanita. Mereka mulai berlari, tetapi Johnny memutuskan untuk kembali untuk membalas dendam pada Markus. Leila mengatakan dia akan baik-baik saja dan meyakinkan James untuk tetap tinggal juga. Setelah para wanita itu pergi, James kembali ke ruang bawah tanah dan menemukan Nakamura, sehingga baku tembak terjadi. Nakamura mengonsumsi bubuk bahagia di antara tembakan, dan ketika dia kehabisan amunisi, dia mengambil pedang sebagai gantinya. James membela diri dengan pertarungan tangan kosong sebelum mengambil gada. Setelah menggeser gada di wajah Nakamura untuk kerusakan ekstra, James menarik lengannya untuk mematahkannya. Ini memungkinkan dia untuk mengambil pedang dan menikamnya sebelum mendorong pedang ke wajahnya. Sementara itu, Johnny menemukan Markus mencoba melarikan diri dengan perahunya. Dia dengan cepat menjegalnya dan berhasil melucuti senjatanya. Mereka mulai bertarung tangan kosong dan saling melemparkan setiap benda yang bisa mereka jangkau. Markus menemukan kait dan menusuk bahu Johnny untuk menyeret tubuhnya ke tanah. Kemudian Markus mengambil kembali senjatanya dan mulai berbicara sendiri, memberi Johnny waktu untuk mengaktifkan granat yang dia curi dari meja. Markus yang marah tetap menembak Johnny, menyebabkan dia jatuh ke air tepat sebelum granat meledak. Pada saat itu, James mencapai dermaga dan dengan cepat melompat ke air untuk menyelamatkan saudaranya. Bersama-sama, mereka kembali ke permukaan dan menyaksikan api yang telah menewaskan Markus. Di pagi hari, Reinhard menangkap Peter di depan umum. Kemudian, keluarga itu bersantai di pantai dan memasang foto orang yang mereka cintai yang hilang. Johnny meminta maaf kepada ibunya karena menghindari rumahnya selama ini dan berjanji untuk melakukan yang lebih baik dengan Valentina. Pada saat itu, Mr. Kim muncul dan mengungkapkan bahwa dia tidak ingin Johnny pergi. Dia telah bertindak untuk memaksanya melawan Yakuza untuknya. Sekarang, gengnya adalah satu-satunya di pulau itu lagi. Sebagai ucapan terima kasih, Mr. Kim memberi Johnny sebuah kertas dengan nama pembunuh ibunya. Johnny menunjukkannya kepada James, yang mengatakan dia akan mendukungnya, tetapi juga menunjukkan bahwa Walter mengirim flash drive kepadanya sebagai cara untuk membawanya pulang. Johnny memutuskan untuk membakar kertas untuk akhirnya meninggalkan amarahnya dan bergabung dengan keluarganya untuk memulai hidup baru.